Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hormat saya untuk DKM serta pengurus Masjid Al-Ittihad, Ibu Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-Ittihad, Ibu pengurus baik di tingkat RW, di tingkat RT, terlebih kepada ibu-ibu ustazah, umumnya seluruh jamaah Masjid Al-Ittihad yang tentu saya tidak bisa sebutkan satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya untuk kita semua. Alhamdulillah, kita kembali mengucap syukur kepada Allah, di mana saat ini kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, diberi kita kemudahan untuk hadir di majelis ta'lim. Semoga doa dan harapan kita kepada Allah kiranya apa yang kita lakukan terkhusus hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ibu-ibu, tadi Ibu Ketua kita sebetulnya buru-buru ya, dilanjut mesti tadi Ibu. Kali ada yang perlu dan penting untuk disampaikan. Insyaallah di lain waktu. Dan hari ini ibu-ibu, kita masih melanjutkan pertemuan atau taklim kita di hari yang lalu. Bila ibu hadir waktu itu kita bicara tentang akhlak. Masih ingat ayatnya ya Bu ya? Surat Al-Ahzab ayat 21. Terus surat Al-Qalam ayat 4. Nah, itu pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Dan lanjutannya hari ini adalah akhlak dengan sesama. Ibu-ibu semua, kekalnya suatu bangsa selama
di situ ada akhlak. Jika akhlaknya rusak, maka bangsa itu juga akan rusak. Makanya kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa berusaha dan berikhtiar untuk tetap berakhlakul karimah. Jadi yang hari ini kita bicarakan adalah akhlak dengan sesama. Yang pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang pertama adalah as-shafaqah, ya, sikap yang selalu ingin berbuat baik. Lalu yang kedua adalah al-ikha, sikap jiwa yang selalu ingin berhubungan baik dan bersatu dengan orang lain. Jadi nggak mau menyendiri lah. Dia ingin gabung sama di Facebook, gabung dengan Masjid Al-Ittihad. Nah, ibu ya. Karena ada ilmu yang didapat insya Allah dari guru-guru kita. Ada kajian rutin, baik Ahad malam Senin atau Sabtu malam Ahad, dan juga hari Ahad. Ya, banyak kegiatannya, alhamdulillah. Nah, lalu yang ketiga, nah ini lanjutannya. Ibu-ibu semua, an-nasihah, artinya memberi nasihat. Jadi ibu-ibu semua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam kehidupan kita bermasyarakat saling menasihati, itu insya Allah baik, amat sangat baik. Jadi enggak saling membiarkan. Karena dalam nasihat itu ibu-ibu semua, an-nasihatu kalimatun yughabbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhilah. Nasihat adalah kalimat, ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang kita tuju. Jadi kalau ada yang mau memberi nasihat, maka niatnya tidak lain adalah mewujudkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Itu niatnya. Ibu-ibu semua, jangan di luar itu, supaya nasihat itu bermanfaat untuk kita yang memberi dan terlebih kepada orang yang kita nasihati. Karena kalau niatnya lain, maka justru
kita nggak dapat apa-apa dalam memberi nasihat itu. Lalu kalau memberi nasihat kepada orang, jangan dipermalukan. Nah, itu ya Bu ya, jangan dipermalukan. Jadi tetap menjaga kehormatan dia, sekalipun kita mau menasihati dia. Makanya ibu-ibu semua, seumpama nih ada yang keliru, yang salah, nah itu jangan di muka umum langsung, ya, karena itu justru membuat ia malu, malah ujung-ujungnya nanti nasihat itu nggak nyampe. Kan ada kadang-kadang saklek banget dia, itu mau di tempat rame kek gitu, gitu. Jadi kadang-kadang ya nggak melihat sikon, situasi dan kondisi. Jadi sehingga orang yang dinasihati merasa dipermalukan, gitu. Nah ini juga perlu ibu-ibu semua kita bijaksana di dalam memberikan nasihat, supaya nasihat itu nyambung. Jadi Rasulullah itu indah, beliau memberikan nasihat kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berkaitan dengan nasihat ini, ibu-ibu semua, salah satu hadis bisa dibaca baik di kitab hadis Arba'in, itu ada yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bicara tentang hujan ya Bu. Nah, ibu-ibu yang ada keperluan karena hujan, boleh ibu ini ya, jangan sampai nanti ngajinya nggak nyambung gitu ya. Nah, itu di rumah kepikiran gitu, nggak apa-apa ibu pulang, diurus dulu di rumah, nggak apa-apa, ya Bu ya. Karena kadang-kadang suka begitu, malu kalau ini, padahal udah pikiran di rumah ya. Nah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, yang mana hadisnya adalah rawahu Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Kulna liman, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ini salah satu hadis di dalam kitab Arba'in, hadis Arba'in, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu kata Nabi adalah nasihat. Sahabat nanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa? Kata sahabat. Jawab Nabi adalah lillahi.
untuk Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Lalu kata Nabi, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta bagi umat Islam pada umumnya. Jadi agama itu dimasukkan Nabi ke bagian nasihat, saking pentingnya tuh. Ketika ditanya sahabat, untuk siapa ya Rasul? Pertama kata Nabi, untuk Allah. Untuk Allah, yakni mengimani Allah, mentaati Allah. Dan juga untuk Rasulnya. Meyakini seluruh yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi. Sama-sama kita baca doa mendengar petir. Hafal Ibu? Allahumma la taqatulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla zalik. Jangan ditutup kuping. Ada orang dengar geluduk tutup kuping. Baca doanya. Ya Bu ya. Kalau tutup kuping supaya nggak terlalu kedengaran banget, saya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai Ibu berpikiran kalau ada geluduk tutup kuping, nggak ada. Baca doanya. Musim penghujan ya Bu ya. Jangan resah dan gelisah. Karena habis kemarau datanglah penghujan. Habis penghujan, nah silih berganti. Harus ridho menerima. Nah, tapi banjir Pak Ustadz ke rumah. Masih saudara kita di Batu, di Malang, Allah karim. Banjir bandang. Bukan air doang yang datang, ama kayu. Iya. Oh, jadi di Geria Mustika, alhamdulillah, kalaupun masuk baru, iya, numpang lewat. Baru daerah Sulawesi lagi itu. Jadi emang udah musimnya, ibu-ibu semua. Ya, hanya kita bisa berusaha kalau dia datang, ya gimana caranya supaya ya air itu diarahkan, dialirkan dan seterusnya. Kalau kita di perumahan emang tempat air ya Bu ya. Tempat air. Kalau rendah biasanya air itu datang dari yang tinggi. Hanya disiasatin aja airnya gimana caranya biar dialirin gitu. Ya. Masih tetap juga ya kita mohon kepada Allah, kalau banjir pun jangan, kalau hujan jangan sampai memudaratkan. Ya, makanya kalau hujan datang jangan lupa baca doanya. Apalagi doanya? Allahumma shoiban. Nah, ya udah hafal. Nah itu, jadi dengar geluduk ada doanya, turun hujan ada doanya. Jadi nggak boleh dibenci. Hujan itu rahmat dari Allah yang diturunkan dari langit.
Ya, bagi ibu barangkali mungkin kurang cocok, tapi bagi teman kita atau tetangga kita mungkin cocok, apalagi dia ojek payung. Doanya kan beda ya. Ya Allah, mudah-mudahan hujannya agak lamaan, biar payung saya laku. Begitu doanya ojek payung mah. Tapi kalau yang tukang es beda lagi. Apa kata dia? Jangan hujan ya. Ya. Jangan hujan, panas ya Allah, panas ya Allah. Nah gitu. Ini di luar dayang tadi ya Bu. Iya. Jadi untuk Rasul maknanya adalah kita meyakini seluruh apa yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, nggak boleh diingkari. Nggak boleh diingkari. Dan kita yakini beliau adalah Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang Ustaz, masa bodoh. Iya, walaupun jenggotnya sekilometer, ya, nggak ada urusan. Kalau ngaku Nabi, itu mah nggak dipercaya. Soalnya di akhir zaman modelnya macam-macam, ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya, cari duit lah. Jadi ibu-ibu semua, untuk Rasul, ya, itu maknanya yaitu seluruh risalah yang dibawa oleh Nabi, ya, wajib kita yakini, ya, kita taati, sami'na wa ata'na. Jadi apapun kata Nabi. Nah itu. Kalau kata Ustadz Ali, tunggu dulu, benar apa enggak? Gitu ya Bu ya. Kalau yang saya katakan itu benar, ikutin. Kalau yang saya katakan itu enggak benar, jangan. Tapi kalau Nabi, wajib. Karena Rasul dibimbing wahyu. Nah itu, Nabi Muhammad dibimbing wahyu. Perkataan beliau ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan beliau. Jadi kalau Nabi yang ngomong udah benar udah. Ya, ikutin dah sama kita. Makanya af'al, perbuatan Nabi, ya, perkataan Nabi, bahkan sukut, diamnya Nabi. Makanya ada namanya hadis sukuti, ya, itu diamnya Rasul itu menjadi hadis. Nah, itu ibu-ibu semua ya. Jadi perilaku Nabi itu menjadi teladan semua sama kita. Makanya Rasulullah wajib kita ikuti, kita taati, kita imani semua risalah yang dibawa oleh beliau. Wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kalau ini beda dengan beriman kepada Allah, walillahi wali rasulihi, beda. Kalau pemimpin-pemimpin ini, kalau benar kita taatin, kalau tidak benar dinasehatin, diluruskan, gitu. Jangan benar semua, karena pemimpin-pemimpin kita itu bisa salah. Kalau benar kita iyain, kita taatin, tapi kalau keliru lurusin.
Makanya enaknya itu di kita itu dalam beragama itu yaitu saling mengingatkan, saling menasihati. Jangan juga dibenarkan semua, mau salah mau benar, udah dah benar dah, benar dah, benar dah. Kan ada juga yang begitu, kagak ada pisan salahnya. Ya, nah ini juga nggak bagus. Yang baik itu ibu, kalau salah dilurusin, kalau benar diikutin. Teman juga begitu ibu-ibu semua. Ada ibu punya teman, tapi benerin kita mulu. Mau nggak teman yang begitu? Ibu salah mau benar pokok. Kata dia itu, ibu bagus. Salah sekalipun benar. Bahkan ibu buang angin, kata dia, oh ibu bagus, sehat. Jadi yang begini juga nggak bagus. Akhirnya kita itu nggak tahu bagaimana memperbaiki diri. Jadi butuh kritik dari orang lain. Iya bu ya. Nah, jadi kalau ada teman yang menasehati kita, berlapang dadalah untuk menerima. Jangan marah, membenci, jangan. Sama dengan umpama orang yang menasehati kita ibu itu, ada ular yang mau matok kita. Kata teman kita, bu ada ular tuh. Ibu minggir, ibu jangan di situ, ibu lari. Itu sama dengan teman kita yang menasehati kita, karena tujuannya tadi itu, nasihat itu tidak lain untuk memberi kebaikan kepada orang yang dinasehati. Jangan marah, terima. Dia mah masih bocah Ustadz. Masa model saya ini dinasehati nama dia? Kan duluan saya lahir. Duluan saya makan garam daripada dia. Jadi menerima nasihat itu ibu, jangan lihat siapa yang mengatakan nasihat itu, tapi isi yang dia sampaikan itu baik enggak? Kalau baik, taati. Walaupun pada saat itu barangkali kita belum bisa mengamalkan nasihat itu, jangan ingkari kalau itu adalah kebaikan, sekalipun yang memberi nasihat itu adalah anak kecil. Kadang kalau di kita ada rasa rasa sombong, ya itu tadi. Bocah maren ngasih nasihat sama saya, nggak pantas saya kan udah umur segini, umpamanya toh. Pengalaman saya lebih banyak, nasihatin saya nggak cocok, umpamanya itu. Jangan. Jadi lihat isinya yang dia sampaikan itu baik apa enggak. Makanya ada istilah ibu-ibu semua, apapun yang keluar dari dubur ayam, kalau telur ambil. Tapi sekalipun yang keluar itu dari bangsawan, kalau kotoran, itu ya. Udah paham kan ibu? Itu. Jadi kalau kebaikan ambil, sekalipun itu dari anak kecil. Pama ibu papasan sama anak kecil, tahu-tahu ngasih nasihat sama kita, maka ucapkanlah alhamdulillah dan terima kasih. Itu. Jangan ditolak kalau itu adalah bentuknya kebaikan. Dari siapa aja. Dari siapa aja. Kebaikan itu atau nasihat kebaikan itu datang.
Nah, makanya ibu-ibu semua, ya, ini pun pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, bisa jadi salah. Nah, kita luruskan, kita ingatkan. Nah, kita juga seperti itu, ibu. Nah, jangan membenarkan semua. Jadi diingatkan, diluruskan. Makanya ada kritik sehat. Nah, ya, kritik sehat, memberikan solusi dan seterusnya. Lalu dalam hadis ini yang terakhir, bagi umat Islam pada umumnya. Nah, jadi sesama kita semuanya itu nasihat menasihati ini adalah amat sangat perlu dan penting. Jangan biarkan orang lain dalam kekeliruan. Cuma dalam menasihati ibu-ibu semua tentu beda-beda tingkatannya. Ya Bu ya. Ada yang bisa langsung secara lisan. Ya. Ada yang lewat kekuatan, lewat jabatannya, dia manfaatkan untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Bisa. Nah, tapi ada yang hanya lewat diam, ngomong kagak bisa, kekuatan kagak punya. Ya udah, diam. Diam itu berarti bukan setuju, tapi diam itu dalam hati tidak setuju dengan sesuatu hal yang keliru tadi. Tapi dalam hatinya dia bermohon, ya Allah, semoga orang ini Engkau beri hidayah. Itu. Jadi cara ininya itu bertingkat-tingkat, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau ibu bisa ngomong, ngomong aja. Nah itu, ngomong sama teman, sama saudara, ya. Kalau itu umpama tidak pada tempatnya sesuatu hal itu yang ibu lihat dan yang ibu pahami dan ibu ngertiin dari ilmu yang ada pada ibu, umpamanya itu. Nah, bahkan ke suami pun boleh, ya Bu ya. Kalau suami keliru, berani ibu? Ini kayaknya muka-muka berani semua ini. Cuma tetap pakai adab ya Bu ya. Jangan umpama mentang-mentang ibu habis ngaji pulang dari masjid, "Pak, sini. Duduk." Si bapak kaget kan. Tetap pakai adab, iya Bu ya, sama suami sekalipun ingin memberi nasihat itu. Jangan kayak ini preman ya. Kalau sama anak iya dah, udah jelas ya Bu ya. Sama teman, ya itu tadi ya. Ibu jangan sungkan. Kalau ibu berani ngomong, bicaralah dengan baik, dengan santun, dengan adab. Nah itu tadi yang saya bilang ya. Jadi jangan sampai ia dipermalukan. Walaupun niat kita itu nasihat, tapi mempermalukan orang itu nggak boleh. Itu. Ibu-ibu semua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi akhlak antar sesama kita, an-nasihah. Selanjutnya ibu-ibu adalah
kasmul ghaiz. Ya. Kasmul ghaiz ini artinya menahan marah. Ini akhlak sesama, nahan marah. Ini mungkin rada-rada berat, apalagi yang biasa marah. Itu ya. Cuman roman-romannya yang hadir hari ini bukan pemarah ini, insya Allah ya. Menurut Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebaik-baik orang adalah yang tidak mudah marah dan cepat meridoi atau cepat memaafkan ya. Tidak mudah marah tapi cepat memaafkan. Sedangkan seburuk-buruk orang, kata Nabi, cepat marahnya dan lambat maafnya. Itu balikannya. Saya ulang ya Bu ya. Sebaik-baik orang, kata Nabi, lambat marahnya, cepat maafnya. Seburuk-buruk orang, cepat marahnya, lambat maafnya. Ibu-ibu semua, kita pilih yang pertama ya. Lambat marahnya, cepat maaf. Nah itu. Karena kita nggak mungkin nggak marah kalau masih normal, ya Bu ya. Kalau masih normal, kecuali nggak normal. Itu. Tapi marah kudu pada tempatnya. Jangan asal marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah kok dikit. Iya. Anak nangis, istri telat masak. Allah karim. Jadi Nabi mengatakan kalau ingin sebaik-baik orang, lambatlah marah. Ya Bu ya, jangan cepat marah. Itu. Terus cepatlah memaafkan. Jangan jadi pendendam, nggak boleh Ibu ya. Jangan jadi pendendam. Sama siapa aja maafin. Tapi Pak Ustadz, takitnya itu di tini Pak Ustadz. Sakit banget. Karena Pak Ustadz aja nggak tahu. Yang saya rasakan Pak Ustadz, aduh. Iya Bu. Kalau hati sudah terkena, itu memang susah. Makanya ada ungkapan orang Arab, ya, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi jika lidah melukai hati, kemana obat akan dicari. Itu artinya kalau tergores itu emang. Tapi Ibu, ya, memaafkan itu jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia. Nanti akan kita bahas lagi itu tentang memaafkan ya. Sesudah ini insya Allah. Itu. Tapi ini kita bahas dulu marah, ya, marah. Jadi usahakan Ibu jangan masuk kategori orang pemarah. Baik di rumah tangga, di pergaulan, ya. Bukan nggak boleh marah ya Bu ya. Bukan nggak boleh marah. Jangan masuk ke lingkungan pemarah. Itu yang saya bilang tadi, dikit-dikit marah, ya. Itu. Rasulullah itu karena ini
kita menteladani Nabi. Nabi bukan pemarah. Nah, itu. Rasulullah itu lembutnya luar biasa. Ya. Bahkan ibu-ibu semua yang membunuh paman kandung Nabi yang namanya Hamzah, ketika dia memeluk Islam, datang di depan Nabi. Coba bayangin Ibu, kalau kita lah yang begitu, duduk di depan Nabi, dialah orang yang membunuh paman kandung Nabi yang bernama Hamzah. Alhamdulillah kemarin saya sudah melihat makamnya itu. Cuman kalau di sana kan makamnya itu nggak kayak di kita. Itu dia rata. Kalau di kita kan masih ada nisa apa namanya gunduk-gundukan tanahnya gitu. Jadi datang depan Nabi. Tapi waktu itu Nabi ngomong, palingkan dulu mukamu dari saya, kata Rasul. Karena Nabi langsung teringat dengan pamannya Hamzah ketika melihat orang tersebut. Bukan berarti Nabi nggak memaafkan, itu. Tapi Rasul mengenang kembali wajah pamannya yang dibunuh oleh orang tersebut. Jadi ini juga tambahan ilmu bagi kita, Ibu. Kalau Ibu berpaling dari sesuatu hal, bukan berarti Ibu enggak memaafkan, ya. Jadi boleh kita berpaling dari sesuatu hal yang tidak kita sukain, tapi bukan karena tidak ada maaf di dalam hati. Itu karena ada sesuatu hal kadang-kadang itu kita nggak sukai, ya, berpalinglah dari situ, ya. Tapi bukan membenci mereka, gitu. Bukan membenci mereka, tetapi berpaling dari mereka karena sesuatu hal yang tidak kita suka. Jadi ibu-ibu semua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Manfaat yang kita dapat apabila kita mampu menahan marah banyak banget, ibu-ibu semua. Makanya ini amat penting, ya. Nah, terus gimana dong caranya, Ustadz, supaya kita itu bisa menahan marah? Nah, itu ya. Pertama, Ibu, bacalah ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau lagi marah ya Bu ya, itu adalah artinya kita berlindung dari, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi diresapi kalimatnya, a'udzu billahi minasy syaithanir. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari juga Muslim, sungguh aku akan mengajari suatu kalimat yang apabila ia mengucapkannya maka akan hilang apa yang ia dapatkan. Maksudnya marah jika ia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niscaya hilang apa yang ia dapatkan, kata Rasul. Jadi ibu-ibu semua itu ikhtiar ya.
untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baca doa. Baca doa. Selain yang tadi, kalau ibu sempat nulisnya, Allahumma ghfirli zambi, Allahumma ghfirli zambi wa azhib ghaiza qalbi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minas syaitan. Wa ajirni minas syaitan. Ya Allah, ampunilah dosaku, redamlah kemarahan hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Nah, itu doanya. Makanya ibu tetap minta perlindungan kepada Allah ya, biar kita tidak kesetanan ibu. Karena kalau orang marah tidak terkontrol, jadilah kesetanan. Nah, kalau udah kesetanan, nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, lalu yang ketiga, ibu-ibu semua, jaga lisan dengan diam. Kalau lagi marah, diam. Tapi kan rada susah ya bu ya. Ayo, gimana ibu kalau lagi marah bisa diam nggak? Itulah setannya. Kalau lagi marah, Allah Karim, ya, seolah-olah kata-kata itu meluncur begitu aja, ya, ada aja yang mau disebut kalau lagi marah. Mulai dari tahun dari tahun pembukaan, dari tahun pertemuan, itu keluar semua kalau lagi marah. Allah Karim. Jadi biar selamat, diam, walaupun memang berat. Nah, makanya ibu bilang sama bapak, Pak, kalau mama lagi marah, bapak diam aja ya, gitu. Biasanya di rumah tangga ibu yang menjadi berantakan itu, satu marah, yang satunya juga nggak mau diam. Betul apa betul? Iya. Ini romannya pengalaman semua. Yang satu marah, yang satunya nggak mau diam, udah berabe urusan. Tapi kalau yang satu marah, yang satu diam, insya Allah. Apalagi yang marah itu tadi diam, selamat udah. Tapi kan dibatin Pak Ustadz. Allah Karim. Iya, tapi selamat ibu. Karena kalau ibu membiarkan lisan terus, bahayanya lebih besar. Terucaplah kata yang di luar kontrol kita, yang pada akhirnya banyak hati yang tersakiti. Bahkan anak-anak kita, Mama, kok begitu amat sama saya? Disimpan sama dia, ucap kata dari ibunya, dari mamanya, rupanya sampai ke hatinya. Ya bu ya. Jadi kadang kalau pada saat marah lisan tidak terkontrol, lah itu kata-kata keluar, ya, tergoreslah hati dari mereka yang ada dekat dengan kita. Ya, di lingkup keluarga, ya ada suami, ada istri, ya ada anak. Nah itu. Makanya Rasul Nabi kita Muhammad SAW, Allah Karim,
Betapa indahnya tuntunan beliau untuk keselamatan kita semua, baik di rumah tangga, ya, di pergaulan kita, di tempat kerja kita. Coba ibu senang orang pemarah apa yang diam? Iya. Ya diam mulu juga ribet atuh Ustaz. Apa aja diam. Tapi pemarah jelas jauh dari manusia, dijauhi manusia. Di kantor ibu, kalau atasan ibu orangnya pemarah, Allah Karim, melihat jam 1 jam rasanya sehari. Ngelihat mukanya atasan kadang-kadang kalau pemarah itu, ya, langsung mual. Jadi artinya saking nggak enaknya gitu ya. Nah, itu. Ternyata kita pemarah. Ternyata kita juga tidak suka sama orang pemarah. Nah, jadi makanya ibu-ibu semua diam, itu lebih selamat. Nah, itu insya Allah, mudah-mudahan. Baik di rumah, kalau bapak lagi marah banget, ibu ngapain? Nangis. Itu nggak apa-apa. Iya, daripada ibu, itu, iya. Karena kalau setan datang, ayo jawab. Akhirnya dijawab. Tunggu dulu. Emangnya saya siapa? Mulai itu ya. Kalau emang nggak senang sama saya, pulangin sama orang tua saya. Dia lupa orang tua udah meninggal. Saking marahnya. Ya. Jadi diam itu insya Allah. Tapi ada kadang diam itu memang nggak bagus. Nggak semua diam itu bagus. Ya Bu ya. Jadi tapi kalau berkaitan dengan marah ini, Nabi anjurkan kita untuk diam. Untuk diam. Supaya itu lisan kita terjaga. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, itu disebut oleh Nabi, jika kalian marah, kata Nabi, diamlah. Itu kesal banget ngelihatnya, udah diam. Itu setuju ibu-ibu? Insya Allah diamalkan ya Bu ya sama kita, insya Allah diamalkan sama kita. Itu kalau lagi marah, aduh tapi susah Pak Ustadz, saya udah coba nggak bisa. Emang rada susah ibu, rasanya itu bibir kita kayak dikasih madu gitu ya. Lancar betul itu. Iya, apa aja diomongin tuh ya. Kata Nabi yang selanjutnya, yang keempat, merubah posisi ketika marah. Itu rubah posisi. Kalau ibu posisinya lagi diri waktu marah itu, duduklah. Duduklah. Itu kalau lagi berdiri begini umpamanya. Posisi begini, ini lebih hebat marahnya. Tapi kalau ibu duduk, insya Allah berubah itu. Itu ya. Boro-boro Ustadz ingat duduk. Tolak pinggang, ya, hidung kembang kempis, mata melotot, apalagi ibu, ya, muka merah, telinga merah, mulai kesetanan. Iya, ngomel dah. Iya Bu ya. Rubah posisi. Kalau lagi duduk, tiduran. Ya. Kalau lagi tiduran gimana Ustaz? Tidur aja. Kelar urusan. Udah tidur. Iya. Jadi ibu-ibu semua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, kata Nabi, hendak dia mengambil posisi tidur. Tiduran dengan tidur beda. Kalau tidur udah aman udah. Oh, nggak bisa, Ustadz langsung tidur gimana gitu. Ya bawa tidur lah. Akhirnya marahnya ngigo. Itu lebih nggak jadi masalah. Ngigo, ibu marah semarah apalah, kalau lagi ngigo itu nggak dihukum. Ya, mau ucapannya itu apa aja yang keluar, kalau lagi ngigo itu nggak hukum dosa. Sama dengan orang pingsan, ya kan? Itu ngomong apa aja. Pernah nggak ibu ngelihat orang pingsan begitu? Iya. Gimana bu? Oh pura-pura. Itu mah beda tuh. Kalau pura-pura, ya. Ngigo beneran. Ya, saya nggak ngajarin pura-pura ya bu ya. Saya pura-pura Pak Ustadz ngigo sama suami, jangan. Ya, jadi itu nasihat Nabi untuk kita ya bu ya. Posisi dari berdiri umpamanya itu duduklah, ya. Dari duduk tiduran, itu artinya itu untuk menghilangkan, meredakan kemarahan itu sendiri. Nah itu. Kalau nggak bisa juga, ya ada cara lain yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berwudu. Ya, ibu usahakan wudu. Kalau udah emosinya mulai tinggi, masuk ke tempat wudu. Biar adem. Ya bu ya. Saya khawatir Pak Ustadz sama airnya saya siramin sekalian. Insyaallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Allah karim. Ya, ibu ya. Jadi wudulah, insyaallah meredakan marah. Ya, terus perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Oke, ibu-ibu semua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum kelar juga urusan kita tentang akhlak ini ya. Jadi mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang, ibu jangan lupa catatannya, masih bersambung, buat di situ, bersambung gitu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ada umur panjang, sehat walafiat, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana ta'lim insyaallah. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa insyaallah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Kurang lebihnya ibu-ibu semua saya mohon maaf bila ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Sama-sama kita tutup dengan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat dunia akhirat kita dikabul oleh Allah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Guru kita Bapak Ustadz Ali Yusron Nasution. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari isi tausiah tersebut dan